Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Info, episode kali ini akan menceritakan seorang pencuri yang bertaubat. Pencuri ini menginginkan sesuatu yang haram, namun ia malah mendapatkannya dalam keadaan yang halal. Simak kisah berikut dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Pada suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pencuri yang hendak bertaubat. Dia duduk di majelis Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Pencuri itu mendengar perkataan Nabi, "Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Sungguh, dia tidak memahami apa maksud perkataan Rasulullah. Apalagi ketika para sahabat mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki tingkat keimanan dan pemahaman yang tinggi, dan sang pencuri merasa tersisihkan. Akhirnya malam pun semakin larut. Sang pencuri merasa lapar. Ia keluar dari masjid agar dapat melupakan rasa laparnya. Di saat ia berjalan di suatu gang, dia melihat sebuah rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam kegelapan bahwa pintu itu tidak terkunci. Dan timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Tidak, ia tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba terdengar bisikan aneh. Jika kamu tidak mencuri, mungkin nanti akan ada pencuri lainnya yang akan mencuri. Lalu ia berpikir dan memutuskan untuk memberitahukan pemiliknya agar mengunci pintu rumahnya, karena waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun suara tadi kembali terdengar. "Hei pemuda, bagaimana jika ternyata di dalam rumah ada pencuri, dan pencuri itu yang membuka pintu ini? Bila engkau mengucap salam, dia akan kaget dan bersembunyi. Lebih baik jika engkau masuk diam-diam dan memergokinya dengan menangkap basahnya." "Ah, benar juga," pikirnya. Maka dia masuk rumah itu tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas. Ia berkeliling, melihat ada satu meja yang penuh makanan. Timbul keinginan untuk mencuri lagi. Namun segera ia sadar. Tidak, ia tidak boleh mencuri lagi. Dengan hati-hati ia masuk. Ah, syukurlah, tidak ada pencuri. Berarti memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruang. Ternyata sang pemilik rumah adalah perempuan yang cantik dan ia sedang tertidur. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk. Macam-macam yang ada dalam hatinya. Kecantikan dan tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita menimbulkan hasrat kotor dalam dirinya yang begitu besar. Hingga keluar keringat dinginnya. Seakan jelas mendengar jantungnya berdetak kencang di dadanya. Serta tak disangka ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. "Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertaubat, dan aku tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak boleh." Dengan segera ia memutar badannya untuk pergi. Akan ia ketuk dan beri salam dari luar sebagaimana tadi. Ketika akan menuju pintu keluar, ia melalui meja makan tadi. Tiba-tiba terdengar bunyi dalam perutnya. Ia merasa lapar. Suara aneh terdengar kembali. "Bagus, pemuda yang baik. Bagaimana? Ringankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu?"
Alhamdulillah, ada rasa bangga dalam hati ini dapat berbuat kebaikan dan niat perbuatan pemberitahuan ini akan sangat terpuji, pikir sang pemuda. Lalu suara itu berkata, "Maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu, agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi." Ia berpikir dan merenung sebentar. Patutkah ia berbuat begitu? Hei! Tiba-tiba ia tersadar serta berucap dalam hati, "Engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku. Tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, engkau tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau adalah syaitan. Celaka, aku celaka. Bila ada orang di luar dan melihat perbuatanku, aku harus keluar." Maka tergesa-gesa ia keluar dari rumah wanita itu. Ketika tiba di hadapan pintu, ia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar serak menakutkan. Semakin khawatir suaranya akan berubah. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju masjid dengan perasaan galau namun lega. Karena tidak ada orang yang memergoki apa yang ia lakukan dan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sesampai di masjid, ia melihat Rasulullah SAW sedang berdiri sholat. Di sudut ruang ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Dan di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum sufah tertidur. Dingin sekali malam ini. Rasa laparnya membuat teringat lagi akan pengalaman yang baru dia alami. Ia bersyukur atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi tidak didengar bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah kepadaku? Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid, duduk di dekat pintu, dan terdapat orang yang membaca Al-Quran. Di tengah lamunannya, ia mendengar sayup-sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan mereka semua di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." Dan berkatalah syaitan tatkala hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih." Hatinya bergetar mendengar perkataan Allah yang didengarnya. Ia bergumam, "Apakah engkau berbicara kepadaku ya Allah?" Serasa lapang hatinya. Semakin ia asik mendengarkan bacaan suci itu, ia melupakan rasa laparnya, dan badannya terasa segar. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu, dan tiba-tiba ia tersentak.
karena bacaan itu berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seorang wanita dan seorang tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW sedang berzikir. Dan wajah wanita itu adalah wajah wanita yang tadi. Ia panik. Apakah wanita tadi pura-pura tertidur dan melihat wajahnya ketika ia berada di ruangan itu? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Dan mungkin laki-laki tua yang bersamanya adalah orang yang diam-diam memergokinya ketika ia keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Celaka. Ini celaka. Tubuhnya gemetar hingga tak mampu menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau pergi. Apalagi tampak olehnya pria yang membaca Al-Quran hendak tidur. Dan tak lama kemudian terdengar dengkurannya. Dan ia melihat mereka sudah berbicara dengan Nabi. Celaka, pikirnya panik. Ia tersentak ketika terdengar suara Nabi Muhammad SAW memanggilnya. Hai Fulan, kemarilah. Dengan perlahan dan perasaan takut, ia mendekat. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya, benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya dimasuki oleh orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan terlihat hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun, ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya. Dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka saya segera menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya. Agar kejadian yang di mimpi saya tidak terjadi bila saya memiliki suami yang melindungi saya. Dan beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya. Nabi Muhammad SAW memandang kepada si pemuda bekas pencuri itu. Lalu berkata, Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu. Maukah engkau menjadi suaminya? Ia sangat terkejut mendengar itu. Dengan cepat ia mengangguk. Dan setelah sholat subuh, Nabi SAW mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, ia memahami akan arti perkataan Nabi Muhammad SAW kemarin. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Dan sekarang, ia dapat memakan makanan yang ia lihat tadi dengan halal. Dan ia dapatkan wanita itu sebagai istrinya dengan halal. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Berawal dari godaan setan saat memasuki rumah itu, dan dengan iman yang kuat ia kembali ke masjid. Lalu lantunan ayat suci Al-Quran membuatnya yakin Allah ada untuknya. Semoga iman kita selalu kuat dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.